Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Senang sekali pada sore yang berbahagia ini kembali menjumpai sahabat-sahabat literasi dalam bincang literasi spesial Ramadan. Nah, di bincang literasi spesial Ramadan ini kita punya topik yang menarik untuk dibicarakan, yaitu tradisi literasi di masa pandemi. Nanti akan bergabung dari Bengkulu teman saya yang saat ini menjadi pembina di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan. Kita masih menunggu teman untuk bergabung. Oke, selamat sore. Ada teman kita bergabung. Saya mau hai-hai dulu. Selamat sore. Ini ada Kak Burhan. Kak Burhan ini sekarang sedang menempuh pendidikan magister di UNES di jurusan bimbingan dan konseling. Apa kabar Burhan? Hari ini di mana posisi? Oke, sudah bergabung dari Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi juga sudah bergabung. Kita masih menunggu Ustadz Yuyun untuk bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol literasi pada sore hari ini, bincang literasi. Oke, sudah bergabung. Baik Bu, sudah disampit, Alhamdulillah. Sebentar lagi ujian tesis ya. Sudah bergabung juga ada Cak Misnatun ini dari Surabaya. Fauzi juga bergabung. Baik, sudah bergabung, kita akan ajak untuk sama-sama ngobrol Ustadz Yuyun. Oke. Baik, Assalamualaikum Ustadz Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gita. Suara saya kedengaran nggak? Jelas, jelas Bu. Jelas, Alhamdulillah. Baik, kita mulai terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ustadz Liza Wahyuninto, tetapi akrabnya dipanggil Ustadz Yuyun ya, yang sudah Iya Bu. bergabung ya, yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat literasi semua yang sudah join ke perbincangan sore kita hari ini. Ada teman-teman dari Sampit, juga ada teman-teman banyak dari Bengkulu juga, sepertinya dari Bengkulu Selatan sudah banyak yang join juga. Tamu kita sore hari ini sangat istimewa. Beliau ini dulu waktu MTS kita satu kelas, kemudian ketika aliyahnya beliau merantau ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikannya, dan akan saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau ini saat ini mengabdi di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan. SD SMP ditamatkan di Bengkulu Selatan, tadi MTS di Al-Qur'aniyah Bengkulu Selatan, kemudian melanjutkan aliyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selanjutnya S1 diselesaikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dulu saat kuliah pernah ketemu, saya di Sunan Ampel, Ustadz Yuyun di Malang, jadi sempat ketemu waktu ada kegiatan, tapi selintas saja. Kemudian balik ke Bengkulu, melanjutkan S2 di IAIN Bengkulu. Nah, sekarang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan,
dan guru di MTS Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan sambil membina santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan. Apa kabar Ustadz Yuyun? Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Puasa. Gimana kabar puasa di mana? Lu mana cerita mana? Alhamdulillah. Musim hujan di sini, ayo kita. Oke. Nah, buat teman-teman sampai yang nggak tahu Ayu itu adalah kata sapaan di Bengkulu yang artinya Mbak. Ya, Iya. kalau di Jawa itu kan kalau santri itu manggilnya Mbak santri, Kang santri gitu ya. Kalau di Bengkulu itu ada Ayu. Ya, Ayo itu sama abang. adalah Ayu sama Abang, bahasa daerah di Bengkulu. Musim hujan di sini juga hujan, Ustadz. Iya. Iya, ini barusan hujan di Sampit. Di sini hampir setiap naik ke malam itu hujan. Naik ke malam hujan, tapi puasa lancar ya. Alhamdulillah. Malah enak puasa hujan-hujan. Oh, enak ya, nggak kerasa ya, nggak apa namanya, tidak dahaga. Iya. Pondok Tapi gimana? Iya, ya gimana? alhamdulillah sekarang santri kita itu sudah hampir 800. Ya, berguyur 800, lah. 800 Ya. santrinya dari RA ya, dari RA, RA. MI, MTS, MA sampai yang mahasantrinya, yang STIT. Oh, STIT juga ada yang mondok apa enggak? Ada yang mahasantri namanya kalau untuk yang mondok itu Oh ya, maha sebutannya. santri. Harus maha, semuanya maha ya. Oke, gimana Makanya kegiatan di yang memang untuk literasinya kita juga menekankan di samping santri juga mahasantrinya yang lebih, karena mereka kan kalau udah mahasantri kan diharapkan sudah bisa semuanya. Oh, subhanallah. Oke. Nah, di Bengkulu, tepatnya di mana pandemi ini sekarang udah tatap muka apa masih daring? Kalau sampai bulan apa kemarin ya, bulan Maret itu masih daring. Kemudian Maret awal itu sudah dibuka kembali oleh Bupati Bengkulu Selatan untuk tatap muka, tapi kita pakai sistem SIP atau sistem Oh, apa namanya, genap ganjil kalau bahasanya orang-orang keren sekarang. oh iya iya. Berarti Jadi satu sehari masuk, sehari enggak gitu ya di jadwal. enggak. Dia masuknya misalnya masuk satu Mhm. minggu tuh kelas kelas 7A misalnya ya. 7A yang absennya ganjil. Nanti minggu depan yang absennya genap. Oh, ganjil genap seperti itu. Oh, gitu-gitu. Oke, oke. Nah, kita balik ke Sana Oke. nah Mhm. ujiannya juga satu kelas itu satu satu meja itu hanya satu orang, satu santri. Satu meja, satu santri. Oke. Nah, eh di sana kayaknya Ustadz Yuyun lagi bersama para santri lagi ngaji tadi ya. Kegiatan Banyak. sore ini setiap sore saya balik ya. Iya. Ini lagi, Oh, hai adik-adik santriwati. ini Hai, lagi mana-mana. Wih, lagi ngaji, Masya Allah. Itu ini yang lagi, ada ini yang mm-mm. hafalan sama saya. Ini yang ngaji. Oh, ada yang hafalan Quran, ada yang ngaji. Ya, ini Yang ini dari baru mana aja? habis toran 2 juz ini. Masya Allah, 2 juz. Aduh, jadi tersindir deh ingat waktu zaman itu setoran Baru sama Abah kan. baru kelas 8 itu. Kelas 8 MTS ya? Ya, MTS. MTS. Luar biasa. Maaf ya adik-adik mengganggu waktunya sebentar gak apa-apa ini Ustadz Yuyun kita bincang literasi. Ya, enggak apa-apa. Memang sudah saya infokan juga ke anak-anak. Kalau sore Terima ini kasih. kalau ada yang join, ya memang saya harapkan semuanya join sih. Tapi Luar kan lagi-lagi biasa.
Ini kan kadang sinyal, ayo kita. Heeh. Iya, 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 Hmm, iya. Iya. pakai wifi, ya. Kenceng lah. Oh, iya, 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 iya. Baik, kita kembali ke tema obrolan kita sore hari ini, yaitu topiknya adalah tradisi literasi di pesantren. Kan kita tahu dalam berbagai kajian tradisi pesantren itu cirinya ada 4 dalam berbagai kajian ya. Yang pertama ada kiai, yang kedua ada santri, yang ketiga ada kitab kuning yang dipelajari, dan yang keempat ada pondok. Nah, 4 ciri Ya, ini mesti ada di setiap pesantren. Nah, harus ada. gimana? Kalau Harus ada. itu pesantren. Kalau nggak ada 4 ini berarti bukan pesantren ya. Kalau nggak ada Nah, santrinya bukan pesantren. Kalau nggak ada kitabnya gitu, bukan pesantren maka namanya. literasi itu wajib di pesantren. Literasi wajib di pesantren. Nah, ceritain dong pengalaman Ustadz Yuyun selama menjadi santri dan sekarang membina pondok pesantren. Bagaimana kegiatan literasi di pondok pesantren? Baik itu dulu pernah mondok di Jombang ya, kemudian juga pernah mondok di mana, dan sekarang menjadi pembina pondok pesantren di Bengkulu Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini buka dulu ya, nggak enak saya nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nama ba'da. Saya dari kecil sudah dipondokkan oleh orang tua. Dan itu memang keinginan diri saya pribadi. Saya dulu SD, ketika SD itu karena saya tidak seperti orang lain ya. Saya memiliki keterbatasan yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Ya, ayo kita mungkin lebih ngerti lah gimana saya ya. Artinya dalam keterbatasan itu yang memang misalnya saya tidak seperti yang lain dan setiap hari saya dibully. Di sekolah negeri itu hampir hampir tidak apa ya, ya anak yang beda itu selalu dibully. Akhirnya saya berpikir, udahlah saya nanti masuk pesantren karena saya nilai bahwa pesantren itu mengedepankan akhlak. Jadi tidak mengedepankan ini jelek, ini cacat, ini punya keterbelakangan mental atau dia punya keterbatasan. Kalau di pesantren kan semuanya sama. Karena kalau di pesantren diajarkan bahwa siapapun kita di mata Allah kita sama. Akhirnya saya masuk pesantren. Dan di pesantren seperti yang saya harapkan, betul-betul bahwa saya diterima. Dan itu bukan hanya diterima dengan senyum, tapi saya diterima dengan hati. Ini yang luar biasa. Maka saya itu ketika kembali mengabdi di pesantren itu, saya bukan apa namanya, bukan hanya sekedar mengabdi, tapi saya berterima kasih kepada pesantren yang sudah membesarkan bukan nama saya, tapi diri saya, membesarkan hati saya. Hmm. Ketika di pesantren mana, orang tidak sama sekali tidak melihat fisik saya. Saya yang tingginya hanya 120 cm, mungkin lebih dikit lah gitu ya. Dan orang tidak melihat, tidak sama sekali tidak melihat itu bahwa semuanya sama, kita bersaing secara sehat. Dan akhirnya setelah lulus dari yang Ayu Gita sekelas sama saya itu ya, Iya. kita rebutan ranking setiap tahun ya. Siapa yang ranking? Akhirnya saya hijrah ke pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Nah di Jombang itu luar biasa di dalam hal menanggapi baik itu santrinya, ustadznya, kiainya. Bahkan saya itu tidak pernah dibeda-bedakan dengan siapa. Saya sama santri. Kita makan dari tempat yang sama. Kalau di Tebuireng kan ada ininya ya. Ada dapur umum ya. Kita makan di dapur umum yang sama, kita ngaji sama kiai yang sama, kita ngaji kitab yang sama. Semuanya itu dan tidak ada orang yang peduli dengan fisik saya pendek misalnya atau saya punya keterbatasan yang lain, sama sekali enggak. Maka saya betul-betul memanfaatkan momen ketika nyantri di Tebuireng itu.
luar biasa. Saya yang dulunya nggak ngerti kitab kuning jadi ngerti. Saya yang dulunya nggak bisa baca kitab kuning jadi bisa. Dan saya taunya bahwa literasi di pesantren wajib itu ya dari Tebu Ireng. Karena di Tebu Ireng saya ditempa ulang. Artinya santri dibebaskan untuk kalau mau pintar baca. Kalau nggak mau pintar ya sudah. Tebu Ireng sifatnya ini demokratis ya. Yang mau ngaji, yang nggak ngaji mereka tahu. Paling pulang-pulang nggak dapat ilmu gitu. Dan karena saya dari jauh ya Bengkulu Selatan, 3 hari 3 malam sampai Jawa Timur. Iya, benar-benar. Nah, saya mikir kalau saya pulang-pulang dari Jombang terus nggak bawa apa-apa, alangkah malunya saya. Udah uang habis berkarung-karung tapi nggak dapat apa. Jadi saya itu ayo kita, saya setiap hari mejengnya di perpustakaan. Tebu Ireng tuh punya perpustakaan ya. Punya perpustakaan dan perpustakaan itu adalah tempat paling sepi di pesantren. Ramelah warung kopi daripada perpustakaan ya sekarang itu. Tapi nggak hanya di pesantren sih, di seluruh tempat. Kalau warung ada ini ya, ada apa namanya itu angkringan. Pasti rame, tapi giliran perpustakaan kenapa ya sepi terus ya. Tapi saya apa namanya, saya memanfaatkan peluang itu. Saya tiap hari awalnya saya paksa yuk kita. Saya paksa diri saya untuk tiap hari saya harus absen di apa namanya di perpustakaan. Sampai penjaga perpustakaan tuh kenal sama saya. Mas katanya. Biasanya kan manggil anak-anak pakai mas gitu. Akhirnya saya dulu getol sekali, saya udah kenal Ibnu Sina, udah kenal Al-Farabi itu dari aliyah loh. Sampai saya kan akhirnya terjun ke dunia sastra itu kan waktu kuliah ya. Tapi saya sudah belajar sastra itu ketika di pesantren Tebu Ireng. Saya sudah membaca Jalaluddin Rumi, saya sudah membaca Khalil Gibran. Dan itu di pesantren Tebu Ireng, novel-novel begitu atau puisi-puisi seperti itu bebas. Nggak dilarang ya? Ya, Tebu Ireng itu luar biasa ini demokratisnya ya. Ada beberapa pesantren yang memang misalnya melarang membaca novel karena takutnya kalau anak-anak santri membaca novel nanti malah lebih fokusnya sama cinta-cintaan gitu ya. Saya pikir enggak semua santri begitu. Terus kalau nanti baca puisi takutnya nanti imannya terganggu. Ya enggak seperti itu alangkah mudahnya. Kita udah ditempa matang-matang gitu. Masa ini bisa iman kita pecah gara-gara baca satu puisi gitu. Artinya semakin saya membaca semakin malah ke belakang ya. Ke depan ketika saya membaca puisi-puisinya Khalil Gibran, saya tertarik juga untuk menulis puisi yang temanya sufi, yang temanya ketuhanan. Maka ketika saya akhir-akhir saya mondok di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng itu kan wajib ya. Wajib ikut ngaji kitab ya. Jadi kalau sekarang itu ada yang ngaku-ngaku misalnya dia tiap hari baca buku. Kami di pesantren itu bukan hanya baca buku, tapi baca kitab kuning. Baca kitab kuning itu empat metode. Ada pertama itu guru yang ngaji, kita yang maknain. Ada kala yang ngaji, guru yang nyimak. Yang terakhir, sebelum yang keempat, yang terakhir nanti adalah setelah guru ngaji dan kita setor ke guru, ada forum namanya musyawarah. Jadi nggak sekedar baca. Di pesantren itu bukan sekedar kiai memaknain kitab lantas ini santri mengaji memaknain kitab aja atau santri membaca kitab kemudian setor ke guru, tapi ada ruang di mana forum diskusi itu hidup. Makanya santri itu ngerti, misalnya udah ngerti ya hal-hal yang misalnya tentang, kalau sekarang kan temanya puasa ya. Kalau tentang tema puasa itu perdebatan itu jauh sebelum mereka terjun ke masyarakat, perdebatan itu sudah didapat di pesantren.
Ini pentingnya literasi di pesantren. Maka hal demikian, maka kitab kuning itu adalah senternya pesantren. Kuncinya pesantren itu adalah kitab kuning itu tadi. Nah, kitab kuning ini kalau zaman dulu tuh ya, zaman dulu kiai-kiai pesantren di Indonesia ini nulis. Dan hampir sekarang itu banyak keluaran dari pesantren yang sudah jadi penulis-penulis hebat. Kayak misalnya Dezawawi Imron, itu kan santri. MH Ibn Najib itu kan santri. Cak Nur almarhum itu kan santri. Yang semuanya Ahmad Tohari dengan apa namanya? Dengan Ronggeng Duku Paruk. yang sangat ditentang ya. Itu santri. Habibur Rahman El Sirazi. Habibur Rahman El Sirazi. Ya. Ada misalnya kalau yang lagi disukain anak-anak muda sekarang itu siapa itu Abang Terelie gitu dari Riau ya. Yang Satu. Terus yang Negeri 5 Menara. Iya itu. Alumni Abang Gontor siapa? kan. Gontor. Nah, saya kemudian terbersitlah. Ketika saya di Malang, nah ini puncaknya di Malang. Puncak literasi yang saya bangun itu di Malang. Saya kemudian di Malang saya lihat kok gersang ya UIN ini, kok nggak ada apa-apanya ya UIN ini. Akhirnya saya buat komunitas-komunitas kecil. Akhirnya saya ini memang saya saya buat ledakan-ledakan kecil gitu ya. Saya baca puisi di mana-mana. UIN Malang di Mahat juga ya kemarin. Tinggal di Mahat ya? Iya, sampai saya semester, itu dikenal. 1 tahun kan wajib di Mahat ya? Wajib di Mahat. Saya itu dari semester 1 itu udah dikenal sama orang sastrawan. Jadi kalau ada orang sekarang yang bilang siapa yang dulunya misalnya ada sejarah, ada yang misalnya membuat penelitian sejarah sastra kemajuan sastra di UIN Malang, pasti orang ya sedikit banyaklah akan sama saya gitu. Karena saya dulu Mas begini. Riza Wahyuninto. Ayo Gita, saya lulus dari Malang itu agak tua ya, sekitar semester belasan gitu. Tapi bukan berarti saya tidak malas. Saya itu betul-betul saya aktif di UKM, saya aktif di komunitas sastra itu. Setiap malam Rabu kita punya malam pujangga. Malam pujangga itu kita buat di UIN Malang itu kan ada tempat berkumpul ya, yang parkir. Sampai kita buat ada komunitas sastra parkir dulu. Sekarang masih ada nggak tuh di UIN Malang? Ya karena orang-orangnya udah lulus, akhirnya dia membawa namanya. Oke. Kalau saya kan memang terkenal dengan Jalaluddin Rumi ya. Saya terkenal dengan puisi sufistik ya. Jadi orang-orang kalau misalnya Mas Liza itu, Mas Wahyu itu puisinya ketuhanan. Jadi udah punya genre tersendiri. Nah, itu di UIN Malang itu setiap minggu itu malam pujangga itu. Dan saya kagetnya lagi bahwa malam pujangga itu sekarang dipakai di UKM saya, LKP2M itu dipakai menjadi agendanya UKM, dilakukan setiap bulan. Yang dulunya saya yang menggagas, kemudian sekarang dipatenkan gitu. Saya gitu, saya luar biasa. Ini maksud saya, kalau suatu tempat itu mau hidup, misalnya apapun saja, entah sastranya yang mau hidup, entah literasinya mau hidup, harus ada harus ada komunitas-komunitas kecil. Dari komunitas kecil ini kan awalnya mungkin persaingan ya, tapi di luar persaingan itu akan tumbuh, akan muncul penulis-penulis handal dan karya-karya yang bermutu. Tujuan awal literasi itu kan bagaimana buta aksara ini dihilangkan. Bagaimana orang-orang itu tidak lagi
nggak ada lagi orang yang tidak bisa membaca. Nah, pesantren tahap cakupannya melampaui itu semua. Kita bukan hanya sekedar mengenalkan huruf. Kalau di sini kan bukan hanya sekedar membaca yang bahasa Indonesia ya. Kita membaca kita gundul malah. Ada poin plusnya ya. Artinya santri betul-betul belajar dan maka ketika santri itu betul-betul belajar, maka dia nggak bakal, dia punya pegangan gitu. Dia punya pegangan di dalam hal misalnya ketika dia debat atau apapun, dia sudah pernah mengkaji itu. Nah, sekarang kan anak-anak muda ini kan lebih rentannya kan di gadget ya, di HP, apa-apa HP. Jadi sedikit banyak kan literasi itu cuman literasi WhatsApp aja. Oke. Jadi kalau ada share mungkin hal-hal tulisan yang bagus, tapi kalau panjang, anak-anak bilangnya apa? Panjang igotat, malas baca. Panjang. Oke, di mana ya? Iya, di mana? Jadi bayangkan, ayo kita berikan kepada anak sekarang sirah nabawiyah yang halamannya 563 halaman, kira-kira bagaimana? Oke. Iya. Nah, tadi sudah Ustadz Yuyun nih sudah ngobrol panjang lebar dari zaman mondok di Tebu Ireng, kemudian di Malang, kemudian sekarang kembali lagi ke Bengkulu untuk mengabdi dan membina anak-anak di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Nah, kegiatan literasi di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi sendiri seperti apa, Ustadz? Kalau sekarang terutama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kan bulannya santri. Bulan Ramadan itu kita ada pengajian kitab wajib malah. Wajib artinya begini. Kitab-kitab yang memang harus diajarkan di pesantren itu malah ketika bulan Ramadan ini bisa full dibandingkan ketika pendidikan pembelajaran di waktu-waktu yang normal ya. Kalau waktu normal kan hari Senin kan harus ada mapelnya sendiri gitu ya, Selasa ada mapel sendiri. Tapi kalau Ramadan kita tidak punya mapel. Kita masuk betul-betul untuk ngaji kita. Mereka masuk untuk sholat duha. Mereka masuk misalnya untuk kalau ada event-event, misalnya kalau nanti nuzulul Quran mungkin nanti lomba baca puisi. Itu yuk kita yang puisi di pesantren itu saya kumpulkan. Yang hobinya puisi kata saya temui saya. Yang hobinya nulis cerpen temui saya. Yang mau nulis puisi dan cerpen juga bisa temui saya. Saya bimbing. Dan saya bimbingnya itu kalau sudah ada yang bagus itu kita ikutkan lomba. Ini dalam rangka motivasi mereka mencintai literasi. Luar biasa. Kalau di keseharian kan utamanya yang mondok ya, karena santri ini kan ada dua, ada santri mondok, ada kalong. Iya, kalau yang mondok kan enak. Bisa kita pantau kegiatan mereka. Tapi kalau yang santri kan kalau udah pulang ya udah punya orang tuanya gitu. Jadi kita bisa membina mereka ketika di pondok saja. Nah, kalau untuk yang mondok, untuk yang di asrama itu kita setiap malam itu ada kajian kitab. Kita misalnya saya itu kan ngaji kitab 2 setiap minggu tuh 2 kitab yang saya kaji. Yang pertama kitabnya Mbah Hashim Asy'ari, ada Wal Muta'alim. Saya memang konsennya di ini ya yuk kita. Saya konsennya di kitab-kitab akhlak. Oh, talim juga ya. Maka saya di pesantren itu baik di MTS-nya yang ngajar siang maupun yang ngajar malam dengan anak-anak yang mondok itu fokus saya di kitab akhlak. Misalnya kalau di kelas 7, 8, 9 itu saya ngajarnya kitab akhlak lil banin. Akhlak lil banin juz 1, juz 2, juz 3.
Sama Luar ketika malamnya biasa. juga ajarkan juga kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Di situ saya bukan hanya sekedar ngajar, jadi kadang mereka yang baca. Gitu. Saya pengen mereka apa namanya, bukan hanya sekedar mendengar apa yang saya sampaikan, tapi kadang ketika selesai membaca, apa nak misalnya yang ingin disampaikan penulis. Kak, titik tekannya itu bukan hanya sekedar baca. Kadang saya juga ngajak mereka untuk nulis. Ayolah kalian tuh bisa kok suatu saat menjadi penulis hebat. Dan saya selalu bilang menjadi penulis bukan sesuatu yang buruk. Imam Al-Ghazali aja nyampaikan, kalau kamu bukan anak raja, kalau kamu bukan anak bangsawan, maka menulislah. Karena dengan menulis itu kamu bisa mencapai prestasi duniamu bisa dicapai. Bahkan ketika kamu sudah meninggal ribuan tahun, namamu terus akan dibaca, tulisanmu akan terus dibaca oleh orang. Itu motivasi terbesar dalam diri saya untuk menulis. Maka ketika saya nulis, maka meskipun saya tidak ada, nanti tulisan saya akan terus dibaca. Oke, berarti Ustadz tadi dari yang Ustadz sampaikan bahwasanya literasi di pesantren itu sudah ada sejak pesantren itu berdiri. Bahkan dari awalnya benar-benar yang seperti membimbing sudah melampaui literasi yang digaung-gaungkan saat ini. Mulai dari memperkenalkan baca tulis, tentu saja baca tulis dalam artian yang Arab ya, misalnya baca tulis Al-Quran, kemudian yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah mengkaji, yang keempat adalah melakukan diskusi-diskusi tentang permasalahan dikontekskan dengan kitab yang dikajinya. Betul. Iya. Nah, kalau Ustadz melihat fenomena saat literasi saat ini, menurut Ustadz santri-santri yang berada di pondok pesantren itu kira-kira tadi kan dibilang perpustakaan itu sepi nih di pondok pesantren. Perpustakaan itu adalah tempat yang paling sepi di pesantren. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apakah para santri sudah terlalu jenuh dengan membaca banyak kitab sehingga akhirnya ke perpustakaan itu sudah, aduh mau refreshing dulu deh, setiap hari kita sudah literasi terus ngaji kitab, kemudian sudah belajar mendiskusikan kitab sehingga perpustakaan sepi. Kira-kira kenapa? Oke. Yang pertama kita harus menyadari ya. Yang pertama buku-buku kita kebanyakan klasik. Artinya anak-anak muda sekarang itu suka hal-hal yang berbau baru, yang ngerti mereka, yang ngerti budaya mereka, yang ngerti kebiasaan mereka. Artinya makanya itu yang pertama ya, bahwa kita harus sadar bahwa karya-karya atau buku-buku yang ada di perpustakaan kita saat ini itu klasik. Maka ketertarikan mereka untuk membaca itu kurang. Yang kedua, kenapa perpustakaan itu tidak menarik? Memang orang-orang yang menjaga atau berada di perpustakaan itu tidak membuat mereka tertarik. Misalnya di perpustakaan itu tidak apa namanya ya, cuma sekedar ruangan buku-buku aja, tidak disediakan misalnya fasilitas-fasilitas lain misalnya. Maka kan sekarang itu kan perpustakaan sudah mulai apa namanya, sudah mulai berkembang ya. Sekarang ada perpustakaan punya free wifi gitu kan. Ya, dalam rangka ada kafe. Ya, betul, itu semua dalam rangka menarik member, bahasanya member ya kalau perpustakaannya. Menarik pengunjung. Iya, menarik pengunjung untuk bisa datang ke perpustakaan kita. Nah, inilah yang kemudian kurang di pesantren. Yang pertama kan pesantren kan, oh ya nak, ini mau pulang nih bentar. Wah, ya, para santrinya ya. Mau pulang. Yuk, enggak jadi ngaji dong tadi. Tapi udah ya tadi ngaji. Tinggal yang setoran hafalan lagi. Yang itu.
Oke. Oke. Jadi yang pertama kitabnya klasik. Maka saya termasuk orang yang menentang di pesantren itu tidak boleh dihadirkan novel ya. Kan ada banyak novel-novel Islami itu. Kenapa juga tidak boleh dihadirkan di pesantren? Maka kalau pesantren itu tidak diajarkan sastra, apa kata ini ulama-ulama terdahulu? Ajarkan anakmu itu sastra biar lembut hatinya. Ya. Saya yakin orang yang diajarkan sastra itu akan lebih mudah meneteskan air mata daripada orang yang hanya dia diajarkan tentang kitab-kitab, bukan kitab ya, buku-buku yang ilmu pasti aja. Maka menjauhkan santri dengan sastra itu sama aja kemudian kita tidak mengakui bahwa kebesaran Islam itu juga didorong dengan sastra. Ya, Gus Dur benar. Gus Dur aja, ini nulis sastra kok, misalnya gitu ya. Artinya kiai-kiai besar kayak ini Bisri Mustafa, Mustafa Bisri aja juga dia sastrawan. Kayak Deza Ilmuwan Muslim Wali. juga kan banyak juga yang sastrawan. Apalagi kayak Ibnu Sina itu punya syair. Iya. Ibnu Robiah Tufel, Robiat Al-Adawi Ladawiyah, Jalaluddin sampai Rumi. Ya, itu bapaknya Sufi. ya. Sampai yang saat ini masih kita baca dengung-dengungkan terus siapa? Abu Nawas. Abu Nawas. Ya. Abu Nawas syairnya masih kita baca hari ini. Jadi literasi Ilahilas. Oke. Ilahilas tulil firdausi ahla. Artinya ini pendapat pribadi sih. Kalau nggak sepakat juga kan nggak apa-apa. Kalau menurut saya, santri tidak bisa dijauhkan dari sastra. Maka dengan sastra itu malah kian akan membuat mereka. Saya tuh berharap betul. Kenapa saya getol sekali ya dampingi anak-anak yang hobi sastra, yuk ikut yuk, join ke saya yuk. Puisinya saya cek, ada yang bagus. Cerpennya saya cek, ada yang sudah bagus. Saya berharap suatu saat ada santri kita ini yang muncul dan mereka bisa bercerita tentang pondok pesantren Ma'rifatullah. Saya berharap. Ya. Jadi itu ayo kita yang ketiga, yang pertama klasikal, yang kedua memang apa ya tadi sepi pengunjung karena orang-orang di perpus tidak membuat program yang menarik. Yang membuat program free wifi misalnya ada kafenya gitu kan menarik. Atau misalnya kita buat pengunjung yang memang terbaik atau pengunjung yang paling sering kita kasih bonus ya gitu kan enak jadinya ya. Daripada sekedar datang baca terus cuman dapat apa gitu ya. Jadi kalau misalnya satu bulan ini kita kasih misalnya apa namanya reward bagi pengunjung yang paling sering ke perpustakaan. Minimal dia absen dulu enggak apa-apa lah. Kan kita dalam rangka menyemarakkan dulu lah kalau bahasanya orang Bengkulu itu ya. Menyemarakkan. Yang ketiga yang saya lihat, dekatkan bacaan itu dengan yang setiap menit mereka pegang. Apa itu? HP. Maka saya tertarik join. Ada orang yang pernah ngajak saya gini, ayo kita. Ustadz, jangan panggil Ustadz lah kalau masalah kepenulisan kata saya. Panggil nama aja. Karena beda itu nanti. Jadi katanya nulislah, tulisannya nanti dibuat, kan ada sekarang cerita yang bersambung itu di HP itu. Iya. Dan itu ternyata pembacanya banyak. Ya. Iya, dan saya tertarik itu. Terus yang kedua, ini solusi ya, bagian solusi dari saya. Di samping dekatkan bacaan yang mesti mereka baca. Misalnya, saya ngajarkan kitab akhlak, ya ayo kita ya. Gimana caranya biar mereka tertarik dengan kitab yang saya ajarkan?
Saya itu kadangkala saya buat gambar ya kita, gambar yang bagus. Saya tulis syair alala itu, alala tanalul ilma illa bisittati saumbika amajmu ihabi bayani zukain wa hirsin Ya. wastibari wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tuli zamani. Itu saya buat Mhm. dalam gelbak. Itu saya carikan gambar yang bagus, terus saya tulis alalanya tadi. Dan itu lebih menarik daripada ditulis di papan tulis. Ya, bener. Kalau kita tulis di papan tulis, mereka jemu karena setiap hari mereka lihat papan tulis itu. Tapi ketika tulisan ilmu yang ingin kita ajarkan kepada mereka, disisipi gambar yang mereka sukai. Nah ini pastikan mereka, gambarnya bagus ya, katanya. Tulisannya apa Mhm. ini? Akhirnya mereka baca. Gitu. Berarti pesantren harus beradaptasi dengan zaman kan? Untuk Betul. memperkenalkan banyak nilai, banyak tadi salah satu contohnya memperkenalkan nilai-nilai yang ada Betul. di kitab. Ya, bukan anak muda yang harus mengikuti literasi, tapi literasi yang harus mengikuti budaya. Mhm. Mereka Baik, harus kita bimbing, bukan kita jauhkan. ya. Bukan dibuat seolah-olah literasi itu sesuatu yang berat sehingga untuk didekati itu seperti orang-orang tertentu saja. Harus dibuat Jadi literasi itu sesuatu yang enak gitu, yang asyik. saya pernah sampaikan ke anak-anak misalnya, saya pernah baca kitabnya Pramudia Anantatur, kata saya, 4 jilid tetralogi buru. Ya, Tetralogi peleburu ya. satu buku itu 300 halaman, kata saya. Dia kata Hmm. baca dengan aku, Pak, kata dia. Bumi manusia. Ya, karena hal-hal yang sekiranya buku yang tebalnya segini, menurut mereka nggak menarik. Tapi kalau dalam HP mereka dan itu bagus, akan mereka skip terus bacaannya. Sampai mereka baca. Karena apa? Ada di dalam genggaman mereka. Nanti kita baca dengan aku, Pak. Buat teman-teman di samping di kata baca dengan aku itu artinya nggak bakalan kebaca deh sama aku. Ada satu kisah lagi, ayo kita. Tahun pertama pesantren Ma'rifatul Ilmi berdiri, kita disuruh ngirimkan orang untuk bisa baca puisi. Saya kirimkan, saya latih, gagal. 2 tahun berikutnya saya kirim lagi. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya kirim lagi juara 1 Provinsi Bengkulu dan tembus nasional. Wow, oh luar biasa. Itu bukan seni santri itu ya? Ya, Oh, luar biasa. Dulu juga sempat ikut. Saya ikutnya apa? Pidato. Yang seleksinya di pesantren Pancasila. Pesantrennya di pesantren Pancasila Bengkulu. Ustaz Yuyun ikut nggak? Saya kan di Jombang. Oh iya, sorry, iya anak Jombang ya. Iya, bener. Baik, sebelum Ya, sebelum kita motivasi saya. lanjut, Ya, apa itu? sebelum kita lanjut, teman-teman yang ingin nanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Itu ada tadi ada Arif. Jangan lupa bunga mawar ada durinya, siap. Bisa nggak bikin puisi dari bunga mawar yang puisi-puisi sufi gitu? Ustadz Yuyun? Kalau mau lihat tulisan saya, buka aja Satria Kata. satriakata.blogspot.com. Bentar, saya ketik Oh, ya. siap. satriakata.blogspot. Itu kenapa nggak dibukukan, Ustadz Yuyun? Puisi-puisinya. Saya termasuk orang yang nggak mau dikenal. Waduh, nggak mau dikenal. Padahal terkenal ya di Bengkulu Selatan. Ya, maksud saya begini, ayo kita. Kalau saya udah terkenal sebagai penceramah, ya udah penceramah aja. Iya, nggak enak. Jadi, tapi nggak apa-apa. Kan sekarang kan banyak juga sastrawan, kemudian juga menjadi dai. Seperti tadi kan Habibur Rahman El Sirazi,
Beliau adalah Saya, sastrawan, kemudian nah, dai juga. saya tuh diajak apa namanya untuk collab tuh hampir tiap bulan ya. Collab yuk kata gitu ya. Nulis gitu, nulis Iya, bareng. Kalau nulis misalnya kalau nulis dalam halaman yang banyak, saya nggak punya waktu untuk sekarang. Tapi kalau sekedar se- misalnya mm, ada nulis apa namanya antologi cerpen, saya bisa lah ikut. Gitu. Antologi puisi, bisa lah saya ikut. Tapi kalau misalnya nulis buku tahap jangka panjang lah. Tapi saya sudah menyiapkan untuk itu. iya ya harus itu harus. Nah sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya sama Ustadz Yuyun dengan tema tradisi literasi di pesantren, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita eh, diskusikan bersama, bukan dijawab tapi didiskusikan ya Ustadz Yuyun ya. Di Siap. live kita pada sore hari ini banyak bergabung teman-teman juga ada yang dari mana gitu ya. Ada yang Ya, dari dari ada Jakarta yang juga ada nih. siapa tuh? Ini Temannya Fahmi Ustadz Inja. Yuyun. Iya, anak UIN nih. Wih, salam-salam anak UIN, anak-anak UIN mana? UIN Jakarta. Iya, UIN anak Ciputat ya. UIN. Iya. Banyak Anak yang UIN dari, Ciputat. dari dari Malang juga banyak nih yang nonton. Wah, luar biasa dari teman-teman dari UIN Malang ya. Iya. Teman-teman dari Dan, UIN Malang. dan yang Mungkin paling ada banyak yang dan yang paling banyak hari nonton santri ya yuk kita. wah, luar biasa santri. Semoga nanti Ustadz nggak live lagi sebelum buka, padahal nunggu-nunggu katanya. Ya, ya ini live nih. Ah, saya dulu ada program apa namanya kultum sebelum buka. Oh, kultum sebelum buka, luar biasa. Nah, itu juga bagian literasi media kan, bagian literasi menyampaikan dakwah melalui sosial media. Itu juga Biasanya bagian saya literasi. 10 menit sebelum buka saya live, tapi via via ini Facebook biasanya. Oh, Facebook. Ya. Karena Tapi semakin karena ke di, sini, karena di Bengkulu Selatan orang lebih banyak main Facebook dari oh, Instagram. masih masih banyak ya. Ini, Apalagi di eh, usia-usia tertentu mungkin lebih banyak mainnya di Facebook. makanya Tapi kalau 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 yang yang santri ini rata-rata yang santri, anak-anak gaul, anak-anak muda nih banyak nih. di Instagram ya. Dan sekarang Iya. bergeser lagi nih, anak muda sekarang banyak yang pakai TikTok. Banyak Oh juga Ustadz yang dakwah di TikTok sekarang. Iya, luar iya iya biasa. iya. Nah, balik lagi ke tema kita tadi. Kita udah ngomongin tradisi literasi di pesantren, dimulai dari kitab, eh, memperkenalkan baca tulis, kemudian juga gimana perpustakaan di kitab. Aduh itu nggak apa-apa ya nunggu. Iya nunggu dia. Luar biasa ini calon calon orang besar juga tuh sabar. Amin. Nah, sesungguhnya literasi yang berhubungan dengan kebahasaan juga pesantren itu salah satu lembaga yang mensupport literasi kebahasaan itu juga yang berhubungan dengan kebahasaan. Contohnya di pesantren itu kan banyak sekali, yang pasti itu kitab-kitab itu kan bahasa Arab kan. Kemudian di Betul. pesantren-pesantren modern itu banyak yang mewajibkan santri untuk eh, bicara dua bahasa. Nah, Ya. di bidang mempertahankan bahasa daerah di pesantren juga, kalau di Jawa itu kan makna nih kitab itu pakai bahasa Jawa ya, Ustadz. Dan saya Iya. pertama di Surabaya itu nggak ngerti apa-apa, udah bahasa Arabnya blank, kemudian ditambah makna ninya pakai bahasa Jawa, udah itu cuma ya menyimak saja. Saya ngerti bahasa Jawa itu gara-gara ngaji kitab. Iya, ngaji kitab kan di Jawa itu di makna nih pakai bahasa Jawa kan. Hmm. Maka saya itu bisa kromo itu gara-gara ngaji kitab. Gara-gara ngaji kitab. Iya. Nah, gimana Ustadz pandangannya tentang eh, tradisi literasi dalam mempertahankan bahasa di pesantren itu? Pertama, pesantren ini kan adalah memang untuk
membumikan Al-Quran. Anak-anak ini kan memang kita cetak untuk menjadi generasi Quran. Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Tapi dalam rangka mempelajari Al-Quran ini, induknya ilmu kan tetap Al-Quran. Namun pecahan daripada itu semua, maka kitab-kitab itu kan punya ininya sendiri ya, cabangnya sendiri. Ada kitab hadis, ada kitab tafsir, ada kitab fikih. Tapi semuanya itu sadurannya atau dalilnya tetap bersumbernya Al-Quran. Nah, artinya ini memang tradisi yang dimana bahasa Arab ini tetap menjadi pedoman yang diharuskan. Anak-anak pesantren bukan wajib bisa berbahasa Arab, tidak. Tapi bagaimana mereka mengenal bahasa Arab. Minimal ketika terus dikaji. Hal-hal saya itu dulu nggak terlalu banyak kosakata bahasa Arab saya, Ayu Gita. Tapi gara-gara saya ikut ngaji kitab itu, terus nulis maknanya dari kiai itu, akhirnya setiap ada kata ini saya tahu artinya. Dengan otomatis. Saya minder banget sama bahasa Arab, minder banget. Artinya apa ya? Saya tidak belajar, saya tidak mendapatkan bahasa Arab itu ketika belajar bahasa Arabnya. Tapi malah saya dapatkan pola belajar bahasa Arab itu ketika saya sudah langsung diprakteknya ketika mengaji kitab. Maka ketika membaca Al-Quran sekarang itu, meskipun tidak melihat terjemahannya, saya ngerti minimal maksudnya ini ayatnya. Syukur-syukur kalau memang misalnya ngerti, arti sepenuhnya ngerti. Kayak Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau setiap hari kan dibaca Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman. Luar biasa bisa bahasa Jawa ternyata. Maha Pengasih ing dalam dunia, Ar-Rahim, pengasih ing dalam akhirat bloko. Misalnya kayak gitu ya. Wih, pintar bahasa Jawanya ternyata Ustaz Yuyun. Tapi itu kan bahasa kitab. Nah, ketika saya pulang ke Bengkulu Selatan, nggak mungkin saya membacanya dengan bahasa Jawa. Maka di saya Bengkulu Selatan bahasa mana? Bahasa Indonesia. Agak lucu nanti ketika kitab itu maknanya bahasa mana. Nah, itu jadi pemikiran saya juga di Bengkulu itu tidak baca kitab itu tidak menggunakan bahasa daerah. Kalau di Jawa pakai bahasa Jawa. Di Jawa Barat pakai bahasa Sunda, Ustadz Yuyun. Nah, di sini di Sampit itu menggunakan bahasa Banjar. Oh, iya, bahasa Banjar. Pakai bahasa Banjar di sini. Misalnya saya jadi lupa deh. Ya pokoknya pakai bahasa Banjar, ngaji kitab, kemudian ngaji tafsir itu pakai bahasa Banjar. Nah, kenapa di Bengkulu atau di mana itu tidak menggunakan bahasa daerah? Belum pede. Atau karena maksudnya belum mainstream ya? Atau mungkin baru-baru ini saja kan? Maksudnya tidak setua di daerah lain gitu ya? Pengkajian Jawabannya kitab dan lain. Yang pertama, kitab kuning ini bukan sesuatu yang lama di Bengkulu. Masih hal baru. Terutama pesantren-pesantren kan tidak setua pesantren yang ada di Jawa untuk di Bengkulu. Terutama Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan apalagi Ma'rifatul Ilmi ya. Ma'rifatul Ilmi baru usianya 7 tahun. Kita mengenalkan ke bahasa mana pun juga agak aneh. Ya tadi ya aneh. Namun saya bisa memberi jawaban dikit nih. Saya ceramah meskipun saya produk Jombang dan produk Malang, saya ceramah di Bengkulu Selatan pakai bahasa mana? Iya. Mempertahankan bahasa daerah. Artinya bukan berarti saya nggak menghargai bahasa Indonesia ya. Tapi saya mendapat apresiasi luar biasa, terutama dari orang-orang ya yang bilang, Ustadz, lebih masuklah aku pakai bahasa mana ya? Ya, teman-teman literasi yang bukan dari mana nanti akan saya terjemahin. Lebih masuklah aku ke
bacaan Ustadz tuh pakai bahasa Kitaunian daripada pakai bahasa Indonesia. Oh, Apa lebih masuk Ustadz pakai bahasa kita daripada pakai bahasa Indonesia. Artinya di relung hati mereka ketika kita pakai bahasa ibu, mother language gitu ya, itu lebih nerima di hati mereka daripada pakai bahasa Indonesia. Nah, itu makanya mungkin juga itu kan salah satu strategi dakwah zaman dulu itu menggunakan bahasa daerah. Karena setelah di beberapa penelitian juga gitu, pesantren itu ikut berperan dalam mempertahankan bahasa daerah. Programnya di Badan Bahasa itu kan 3, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ternyata memang bahasa daerah itu punya kedekatan sendiri dengan orang-orang yang diajak bicara. Iya. Itu luar biasa itu. Berarti memang yang lainnya banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah, Ustadz, di Bengkulu Selatan. Awalnya ketika saya datang, saya kan pulang dari Malang itu 2011. Saya tengok para penceramah itu, pendakwa di Bengkulu Selatan itu kayak kurang pede memakai bahasa daerah. Bahasa dusun kan? Itu kan sebelum saya terjun menjadi pendakwa. Kemudian saya ditawari, paca ceramah, kata orang kan ya, paca, tapi dikit. Ya. Oke. Kamu guru banget, Su. Orang nanya, bisa ceramah? Bisa, kata saya, tapi dikit. Akhirnya dikit-dikit jadi bukit gitu ya. Dan saya mengenalkan diri ketika dulu menjadi pendakwa adalah aku jemau mana, pakai bahasa mana. Sip, literasi banget itu, mempertahankan bahasa daerah. Saya nggak tahu, pokoknya apakah ini bagian dari perjuangan saya ngangkat mother language yang saya miliki, atau strategi dakwah saya. Yang jelas, alhamdulillah, masyarakat itu kalau nggak ceramah, amu pacak Ustadz Iyun Kudai. Oh, awo. Lebih masuk ke dalam hati. Iya, ini karena beberapa tahun terakhir ini Ustadz Yuyun kita tuh ada program pelestarian bahasa daerah. Ada yang dari Kaur nonton nih. Siapa? Angga aja di kau. Dah hadenya betul. Saya udah nggak terlalu lancar lagi bahasa Kaur. Dulu bahasa Kaur karena sekamar dengan Naik Suris, jadi banyak pacak bahasa Kaur. Mbak ini karena bahasa tercampur-campur, jadi bahasa Kaur tertinggal. Ini juga ada yang dari Jakarta nih. Ada Ustadz Dian Jabar. Ini salah satu aktivis. Ya, jadi ada teman-teman yang bergabung dari mana? Dari Kaur, kemudian ada dari Malang, juga ada dari Sampit. Dan ada yang dari Angga. Kediri juga tadi. Waalaikumsalam. Itu dari Kaur ya? Ya, dari Kaur. Ada yang dari Kediri juga tadi. Dari Kediri, luar biasa. Nah, ini Habib ini salah satu mantan santrinya Pak Ustadz Yuyun ini. Ingat nggak sama Habib? Ingatlah. Ini anak saya, anak futsal saya. Anak futsal. Hari ini UTBK lagi tes. Ya, Sudah mudah-mudahan tamat SMA. Mudah-mudahan sukses. Amin. Oke, kita kembali ke yang tadi Ustadz tentang pemertahanan bahasa, bahwa pesantren itu ikut berperan dalam pemertahanan bahasa. Waalaikumsalam. Betul. Ya, waalaikumsalam. Ya, beberapa tahun ini kita punya program pelestarian bahasa Sampit di sini. Nah, di kemarin kita di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ada salah satu mahasiswa yang asli mana itu mengangkat tentang bahasa Serawai. Iya. Nah, di penelitiannya itu bahasa Serawai itu mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan anak-anak muda di mana? Karena anak muda mulai gengsi-gengsian. Halo, Pak Yuyun, Ustadz Yuyun?
Ya, karena Ada menurut ada telepon penelitiannya ada telepon. Oke, siap. Gimana? Sudah selesai teleponnya? sudah. Kita lanjut. Oh ya. Menurut penelitiannya, Ustadz Yuyun, anak-anak muda khususnya di kota mana itu sudah mulai gengsi sama bahasa daerah atau bahasa dusun. Oh ya, Bahasa, ya, masa? ya, bahasa dusunnya mulai kecampur-campur. Misalnya kan salah satu identitas bahasa mana itu kan nggak bisa cek ngomong R itu Kalau di agak keriting ya. Salah satu ciri khas, misalnya ngomong rambut humba gitu atau ngomong pasir pasir. Nah, itu mulai ah, dirubah tuh sama anak-anak muda. Rambut aja lalu itu. Kemudian pasir pasir gitu. Jadi mulai rumah jadi bergeser. rumah ya. Iya, kalau bahasa asli Serawai kan rumah gitu ya. Sekarang Termasuk mulai rumah. termasuk yang budaya Islamnya yang asli Bengkulu itu juga dirubah yuk. Dulu kan kita nyebut masjid itu surau, sekarang kan jadi masjid. Oh, iya. Nah, ya, Tapi itu adalah serapan dari bahasa Arab ya, betul betul. Artinya masjid. maksud saya contoh-contoh lain yang kemudian orang-orang rubah atau tidak sengaja kita rubah. Oh iya, iya. Karena pergeseran tadi kita kemudian dengan dunia luar juga ada hubungannya dengan dunia luar yang masuk. Nah, eh, pesantren, halo, cek. Halo, Ya, sorry. ini kayaknya kita udah hampir lebih dari 1 jam, jadi agak tersendat-sendat nih Ustadz Yuyun. Oh gitu. Nah, Closing deh. pesantren, oh iya. Lain, lain Terakhir, pesantren kita dengan tradisi-tradisi literasinya sesungguhnya mempunyai peran untuk mempertahankan bahasa di dalamnya. Dengan tradisi tadi kitab kuning, kemudian dengan tradisi ngaji, dengan tradisi ceramah, dan dengan tradisi pengajian dan lain-lain, sesungguhnya pesantren mempunyai peran untuk pemertahanan bahasa. Oke, terakhir, karena kita mendekati disampit sebentar lagi ada buka puasa. Closing day deh. Ya, Pak Yuyun itu ditunggu sama santrinya, masih ada nggak tadi? Jadi, Masya Allah, aduh deh, maaf ya. Kita mau closing deh ini. Ya, sepeda lagi asik. Oke. di sini Dari lagi yang kita obrolin. petir. Oh, oke, sorry. Lagi petir ya di mana? Oke, Pak Hujan Yuyun, petir. terakhir setelah kita ngobrol banyak tentang literasi pesantren dengan tradisi kitab kuning, dengan tradisi mempertahankan bahasanya. Terakhir, apa yang mau Pak Yuyun sampaikan, Ustadz Yuyun sampaikan kepada generasi muda, khususnya para santri yang juga ikut menyimak perbincangan kita pada sore hari ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menjadi orang yang dititipi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu ayat yang 5 ayat yang kemudian bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi ditujukan kepada semua manusia, terutama umat Islam. Apa ayat itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Literasi itu bukan hanya sekedar anjuran pemerintah, bukan hanya anjuran negara, tapi sudah anjuran Allah. Maka Sang Maha Pencipta sendiri yang memang sudah menganjurkan kita untuk berliterasi. Literasi itu bukan hanya baca, literasi itu bukan hanya menulis. Maka di dalam pemaknaan Iqra itu, menurut Quraisy Shihab, Iqra itu bisa menjadi baca, bisa menjadi meneliti, bisa menjadi pandangan, bisa menjadi analisis. Artinya jadi apapun kamu mau menjadi seorang peneliti, mau menjadi seorang pengamat, menjadi seorang analis. Sebenarnya apapun yang kamu lakukan itu, kamu tengah melakukan literasi. Maka jangan kemudian kita merasa
apa namanya tidak percaya diri dengan apa yang sedang kita laksanakan. Banyak sekarang orang kemudian baca kitab agak kemudian jadi anak pesantren kemudian minder. Buat batan tapau, buat apa baca kitab, buat apa ngaji. Ngaji itu nata hati. Yang penting kita dulu, urusan belakang kita mau jadi apa, itu urusan Allah. Tuhan yang sudah punya takdir. Ada qadarullah, ada takdir Allah. Tujuan kita sekarang kita nyantri, banyakin ilmu. Karena tujuan pesantren mencetak santri, harapannya cuma satu. Santri itu menjadi paku di buminya sendiri, menjadi paku di kampung halamannya. Paku itu fungsinya apa? Paku itu fungsinya merekatkan, bukan kemudian memperlebar. Maka paku yang tadinya nggak nyatu disatukan. Dan paku selamanya dia nyatu, sampai berkarat dia masih tetap menyatukan. Jadi alangkah indahnya sebenarnya menjadi seorang santri. Bahkan ketika dia sudah tua pun dia masih punya makna di dalam kehidupannya. Terima kasih, mungkin itu sebagai closing dari saya. Saya betul-betul berharap betul kepada anak-anak kami, anak-anak saya terutama ya. Ini banyak sekali anak-anak saya yang nyantri, yang ikut nonton di sini. Halo anak-anak saya yang hebat-hebat. Kita gabung lagi di kelas hari Senin. Taklim. Ya, ada Abul Alim wal Muta'alim. Ada Bu, oke. Jadi saya selalu pertahankan hal yang saya pertahankan kepada anak-anak cuma satu. Senakal-nakalnya anak pesantren, mereka masih sholat. Tapi sebaik-baik anak yang nggak mondok, kadangkala mereka nggak sholat. Jadi anak paling nakal di pesantren aja masih sholat. Itu luar biasa. Karena bagi saya, salah satu bukti ketundukan manusia kepada Tuhannya, dia mau sholat. Itu aja. Luar biasa sekali. Saya kayak di apa namanya, dipukul-pukul kepala. Ayo. Mas Hakim dari Jogja. Win Jogja. Win Jogja, luar biasa sekali. Tadi dari ada Win Malang, Win Jakarta, Win Jogja. Emang gara-gara perbedaan waktu, ayo kita. Harusnya kalau live streaming jam 5 pasti lebih ramai. Karena orang-orang Bengkulu Selatan biasanya menjelang buka, pasti buka HP. Ya, tapi di Sampit jam 5.30-an itu sudah buka, Ustadz Yuyun. Setengah jam lagi buka ya. Iya, setengah jam lagi buka. Itu di dapur belum saya siapin. Terima kasih terima kasih buat Pak Yuyun Ustadz Yuyun yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu dan berdiskusi di GitHub Library pada sore hari ini. Luar biasa sekali yang disampaikan, itu bikin kayak saya diingatkan lagi apa sih sebenarnya hakikat. Ya, kalau lebih tinggi lagi kita ngomong hakikat penciptaan manusia ya, ngomong tentang ibadah dan ketika kita dititipi, akhirnya kita diskusi lagi. Saya sastrawannya sufistik saya. Luar biasa. Itu yang perlu saya dengar di tengah kegersangan kita saat ini, apalagi di kondisi yang tidak menentu seperti ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Rayan, kemudian ada Ketua DPM nih, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Supriyadi, kemudian adik-adik santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Semoga nanti kita dapat bertemu dan saya dapat bersilaturahmi kembali di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, bertemu dengan teman-teman yang mengabdi di sana. Ustadz Yuyun, salam hormat saya untuk Abah dan Ibu di pesantren. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Abah dan Ibu dimanapun berada. Terima kasih juga ada yang dari. Saya minta maaf betul, bukan hendak mengakhiri perbincangan, tapi betul-betul di sini badai petir. Iya, badai petir dan di Bengkulu lagi, di Sampit sudah mau berbuka puasa. Terima kasih juga ada Bang Dian itu bergabung dari Jakarta, dan teman-teman tadi ada dari Jogja, dari Malang, dan dari Semarang. Tadi ada banyak teman-teman dan ada banyak permintaan nih Pak Yuyun. Tema ini menarik, boleh dong kemudian dibikin
part 2-nya untuk bincang literasi ala pesantren gitu. Nanti Insyaallah. Pak Yuyun, insya Allah. Biasanya Pak Yuyun kan banyak jadwal nih menjelang pertengahan Ramadan seperti ini. Apalagi mendekati Idul Fitri ya. Kalau untuk Ayu Gita saya sediakan waktu lah. Oh, luar biasa. Terima kasih sahabat saya dari MTS. Dulu rebut-rebutan Teman sekelas saya. rebut-rebutan ranking ya. Ya, terima kasih Pak Yuyun. Salam literasi. Literasi. Salam sama Ayu Suri sama Pak Arif juga. Siap. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.